Selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya absen terlebih dahulu. Coba tengok kanan kirinya. Kira-kira siapa temannya yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, terkait materi sebelumnya, yaitu menerapkan bahasa dasar SQL untuk manipulasi tabel dalam basis data. Nah, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami fungsi agregasi. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan fungsi agregasi dengan terampil. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan fungsi agregasi dengan lebih kreatif. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini tentang macam-macam fungsi agregasi dan penerapannya. Nah, kita langsung bahas ya fungsi-fungsi agregasi sendiri. Sebelum kita bahas fungsi-fungsi agregasi sendiri, sebenarnya ada yang tahu nggak sih definisinya apa? Nah, kalau nggak ada yang tahu, sebenarnya tuh fungsi agregasi sendiri untuk melakukan suatu query. Terkadang dibutuhkan untuk melakukan suatu perhitungan jumlah tuples, total nilai suatu atribut, nilai atribut terbesar atau terkecil, dan menentukan rata-rata suatu atribut. Nah, lalu untuk memenuhi kondisinya di atas tuh, kayak gimana sih? Nah, lalu kan ada SQL. Dia itu fungsinya sebagai bahasa query menyediakan fungsi-fungsi agregasi. Nah, lalu ada jenis-jenis fungsi agregasi. Ada yang tahu nggak sih? Nah, kalau nggak ada yang tahu, aku kasih tahu ya. Nah, yang pertama itu ada average. Average sendiri itu untuk nilai rata-rata suatu atribut. Nah, lalu ada min. Min ini untuk nilai terkecil suatu atribut. Nah, kalau tadi ada min, berarti ada max dong. Nah, kalau max sendiri itu apa sih? Ya, max sendiri untuk nilai terbesar. Lalu ada sum, atau biasa dibaca sum. Sum sendiri itu apa sih? Sum sendiri merupakan total sebuah nilai atau suatu atribut yang bertipe numerik. Nah, kalau count sendiri itu apa sih? Kalau count itu untuk memperoleh nilai banyaknya tuples. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita simak ya. Tadi kita udah bahas count. Count itu tadi penjelasannya untuk peroleh nilai banyaknya tuples. Nah, di sini count sendiri berfungsi untuk melakukan suatu pengecekan jumlah data dalam sebuah tabel yang isinya ratusan hingga ribuan, sehingga kita dapat menghitung secara manual. Lalu ada MySQL memiliki perintah untuk mengatasi, yaitu dengan menggunakan count. Nah, contoh sintaknya tuh kayak gini ya. Nah, lalu ada sum. Sum sendiri berfungsi untuk mencari nilai total dalam suatu kolom pada sebuah tabel di dalam database. Query pada MySQL adalah sum buka kurung tutup kurung. Sintaknya kayak gini ya. Bisa kalian lihat di samping atau di papan tulis. Lalu kita bahas max. Max sendiri untuk mencari nilai tertinggi. Kan tadi kita udah bahas ya sedikit tentang max, yaitu nilai tertinggi. Nilai tertinggi pada apa sih? Max itu nilai tertinggi pada sebuah data dalam database. SQL-nya menyediakan fungsi max. Query-nya ya kayak di papan tulis ya. Lalu ada min. Min sendiri tuh apa sih? Min kan tadi udah dibilang kan, untuk nilai terendah. Nilai terendahnya pada suatu data dalam database. SQL-nya fungsi min, query yang digunakan kayak di papan tulis. Lalu ada average. Average sendiri kan tadi udah dibilang untuk menghitung nilai rata-rata. Ternyata nggak cuma itu loh. Fungsinya sendiri ketika digunakan dengan klausa group by, setiap fungsi agregat
menghasilkan nilai tunggal untuk masing-masing kelompok, bukan untuk seluruh tabel. Nah, sintaknya kayak gini ya. Kita juga bisa menghitung rata-rata untuk data tertentu. Nah, sintaknya tuh kayak gini. Lalu ada group by. Group by sendiri tuh apa sih? Untuk fungsinya untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Fungsinya akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam suatu tabel. Apabila dalam suatu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan salah satu. Sintaknya tuh kayak di papan tulis. Lalu ada contoh dari group by sendiri yang ada di papan tulis, bisa kalian lihat. Ada namanya siapa, kotanya di mana, umurnya berapa, pekerjaannya apa. Kalau kita mau ngeliat umurnya doang tuh gimana sih? Nah, kalau kita mau ngeliat umurnya doang, kita tinggal ketikkan select umur from data from daftar underscore teman, group by umur. Fungsinya tuh untuk apa sih? Jadi tuh kita untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjukkan umur ya. Kita mau ngeliat umur nih, jadi kita tinggal ketikkan select umur from daftar underscore teman. Tuh, sampai sini ada yang paham? Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Silahkan hasil dari praktikumnya dikumpulkan ya. Saya akan evaluasi hasil praktikum hari ini. Menurut saya, hasil praktikum kali ini cukup baik, namun ada beberapa yang terkendala. Nah, yang terkendala itu bisa mencobanya lagi di rumah dengan teliti ya. Untuk materi hari ini saya kira cukup. Apakah ada yang bisa membacakan kesimpulannya? Nah, benar sekali. Kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama, fungsi agregasi digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai hasil suatu query menggunakan SQL. Nah, macam-macam fungsi agregasi, ada fungsi count, max, min, sum, dan average. Untuk fungsi count digunakan untuk mendapatkan nilai jumlah. Untuk fungsi max digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan record. Nah, untuk average mencari rata-rata dalam suatu kolom yang bertipe integer. Satu lagi ada fungsi group by. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga materi kali ini bisa terserap dengan baik dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.